Aduh guys, nyesel banget gak bisa ikut momen panen arwananya. Padahal itu adalah salah satu puncak dan juga tujuan gue pergi ke Kalimantan ini. Ya itulah lah guys, gara-gara gue terlalu semangat mencoba berbagai macam duren sampai kekenyangan tuh makan duren. Kemudian saking semangatnya menikmati Danau Sentarum sampai kayaknya masuk angin. Sampai semua minuman dicobain, teh-tehan dan lain sebagainya. Dan juga mungkin gara-gara gue berusaha memanggil monyet-monyet di Danau Sentarum itu, gue teriak-teriak. Gue lupa guys, karena harus jaga sikap juga ya. Aduh, jadinya gue diare bener-bener seharian, lemes banget. Dan sekarang saatnya harus pulang. Tapi gue harus lihat bagaimana hasil panen kemarin. Kenapa kita sebut kolam atas? Karena memang posisinya lebih tinggi daripada kolam yang kemarin. Dan yang spektakulernya, kolam ini benar-benar di tengah hutan. Air yang kita pakai untuk farm ini itu adalah air tampungan mata air dari hutan. Jadi kalau kita lihat tuh di balik pagar itu tuh, nah itu adalah kolam besar yang isinya air penampungan kita. Kita tampung air dari seluruh hutan masuk ke penampungan itu, baru kemudian kita pakai untuk menangkarkan arwana yang ada di kolam ini. Ya, 5, 8, 12, aku udah story nih, udah model 12, potret. 15, 32. Ya, 32. Alhamdulillah.
Wah. Satu indukan. Karena ya belakangan ini agak macet dikit nih di atas tuh. Oke. Jadi cuma satu indukan, tapi ya alhamdulillah kita berhasil panen tua. 50 hari lebih itu. Jadi udah nggak ada kuning telur, panennya sempurna, udah berenang, kuning telurnya udah habis, kita dapat 32 ekor mas. Setahun 2 kali lah kalau dari yang tergantung indukan yang ini. Dia biasanya kalau misalnya dia rajin dia bisa bawa lagi. Oke. Kalau misalnya dia setia satu doang sama betina yang satu paling Oke. ya kan, tapi kalau misalnya ini dia bisa kawin lagi dan dia bisa bawa lagi ntar betina yang lain. Jadi perbandingannya kan di kolam ini 1:2, 1 jantan 2 betina. Oke. Jadi kalau 15 ekor 5 jantan 10 betina. Harapannya yang buat warga sekitar di sini ya supaya apa ya, lebih masih tetap semangat lah untuk pelihara ikan ini. Tetap mereka ini bisa mendapatkan penghasilan yang lebih, yang makinan meningkat lah intinya pendapatan dari sini. Yang kita ini cuma bisa membantu untuk meningkatkan semangat mereka lagi bahwa oh ayo jangan putus asa dong dengan harga ikan segini. Ya kan, mudah-mudahan ayo pelan-pelan kita bisa naik lagi, kita perbaiki lagi kualitasnya. Segera besar kembali masuk ke penangkaran kita. Dan tentu kita tidak boleh lupa dari ikan-ikan yang kita hasilkan di penangkaran adalah tanggung jawab kita untuk mengembalikannya ke alam. Supaya apa? Supaya di alam dia tetap lestari. Supaya anak kita, cucu kita, cicit kita tetap bisa merasakan nikmatnya manfaat dari keberadaan Arowana Super Red di Indonesia. Ikan ini hanya ada di Indonesia, tidak ada di negara lain. Bahkan di Indonesia pun dia hanya ada di Kalimantan Barat. Guys, ini yang kapan ini? Ini yang udah partai sebelumnya. Cakep-cakep banget guys. Ini yang kemarin? Ini kemarin. Ini kemarin banget? Iya. Momen ini loh guys yang gue tunggu padahal. Itu dia yang itu terbantu tapi masih oke. Nanti dia pelan-pelan dia akan belajar berenang kayak yang lain. Karena kita serok sekalian semua. Jadi mau nggak mau yang masih ada gendong anak yang masih umurnya kurang sedikit mau nggak mau harus kita ini, takutnya ntar dia kalau nggak itu dia buang. Karena dia udah stres terganggu. Itu berapa lama itu tuh ya? Di mulutnya tuh 52 hari sebenarnya. 52 hari ya? Ya kan, cuman kalau ini tuh sekitar 40 harian, hampir 40 hari lah. Ya lo cantik-cantik banget ya. Itu egg yolknya tuh guys tuh, itu persediaan makan dia tuh. Iya. Nah ini kakaknya. Kakaknya dari indukan yang sama? Iya. Ini kakaknya dia, ini kakaknya dia. Ini berapa bulan? Sekitar 4 bulan. 4 bulan? Iya. Cepet banget ya? Karena di sini habitatnya, airnya di sini juga, ininya. Nah. Dan warnanya juga beda ya? Iya. Luar biasa loh guys. Ini ya 88 Red Gallery itu benar-benar menjaga kualitas dari mulai hulunya istilahnya dari sininya. Dari indukannya. Ternyata benar kualitas air. Jadi kalau kita pelihara ikan itu kemudian pelihara air. Yes. Nah di sini kualitas airnya itu secara alamnya juga sudah oke banget. Iya. Satu kolam 80, 42 sama 38. Kemarin? Iya. Itu momen itu gue ketinggalan, sebel banget. Ini 42 di kamar gue udah pengen, aduh. Next time harus datang lagi berarti? Harus. Ya. Emang ini kayaknya sengaja biar simpan. Iya. Tapi ini berarti yang dikirim ke Jakarta biasanya kondisinya udah masih kecil ini atau sudah segede gini? Dulu sekarang? segini.
segini itu dikirim dulu. Ya, dulu kita kirim ke Jakarta atau kita kirim ke Pontianak untuk membesarkan. Terus? Nah, saya kasih mereka PR untuk saya tinggalkan 1-2 partai, 3 partai itu kalian besarkan. Kalau berhasil dibesarkan di sini, saya akan kasih mereka kesempatan untuk membesarkan di sini untuk menjadi mata pencarian lebih dari ini. Baiknya dia. Jadi ternyata kualitas dibesarkan di sini dengan di Jakarta beda ya ternyata. Ternyata sekarang bisa dibilang lebih baik di sini. Faktor air ya? Faktor air. Nah, air ini dari mata air. Ya kan, dari mata air sumur bor, ternyata airnya istimewa. Makanya kemarin kita meeting sama tim malam, semua hasil panen kita hari ini ya kan nggak akan kita kirim ke Jakarta dan nggak akan kita kirim ke tempat lain untuk pembesaran. Mudah-mudahan di Suhait nanti bisa jadi base pembesaran kita juga. Wow. Bukan cuman kolam. Iya. Sebelumnya di Suhait itu sebatas kolam, penetasan, panen, kirim. Sampai dia lepas telur kirim. Dan kualitasnya. Kalau ngeliat arwana satu akuarium lebih dari 1 ekor tuh, gue tuh selalu suka lihat. Keren banget. Nggak ada filter, nggak ada media, dan nggak ada apa-apa. Cuma pakai gitu doang. Dan ini arwana guys gitu. Tapi ganti air berapa lama? Ganti air di sini bisa 3-4 kali sehari, kurang lebih. Tapi ya beda kalau di Jakarta lakuin itu nggak bisa menurut gue. Di sini kita ganti air sampai tinggal sebadan dia juga berani, nggak ada masalah. Kalau di sana langsung mabuk lah. Iya, karena di sini nggak ada kaporit, nggak ada apa, nggak ada pencemaran. Itu dia. Guys, ini cantik-cantik banget ya, segini-gini aja udah cantik banget. Dan merahnya tuh alami ya. Iya. Ini yang kemarin. Sorry kemarin nggak ikutan ya. Cakepnya. Itu sayang banget. Iya. Nggak, itu deg-degan banget tuh. Iya, tapi selama dia berputar, kan putar. Tetap berputar. Iya. Jadi selama dia berputar itu nggak ada masalah, kecuali dia diam stay dia inian. Ntar dia takutnya ada yang busuk di telurnya karena kena jamur. Tapi selama dia muter, ntar lama-lama dia 2 hari lagi 3 hari juga udah bisa berenang. Iya. Ini juga tuh ada yang udah mulai berenang ini. Iya. Keren guys. Ini yang partai yang terakhir. Ini partai terakhir yang cukup memuaskan lah hasilnya, lihat tuh. Cakepnya guys, jadi ingat kemarin pas pelepas liarannya, kebayang nggak sih pelepas liarin tiba-tiba muncul di permukaan sungai itu, danau itu, anak-anakannya itu tuh kepuasan tersendiri ya. Jadi ada berapa kolam di sini tuh? Di sini ada sekitar berapa kolam Saudi di sini Saudi? Berapa kolam? Sini masuk. Nggak tahu. Ini yang punya kolam. Saking banyaknya. Iya. Ini harus cium tangan ini. Harus cium tangan. Orang kaya nih. Masuk sini. Ini. Masuk sini. Ini yang dipercaya sama Om Chandra sini. Jangan malu-malu. Saudi. Ada berapa kolam? 24. Jadi 24 kolam. Nah ini airnya tuh nggak diapa-apain, udah aja gitu. Air alami ya. Air alami aja. Dari hutan. Tuh ini guys, ini kekayaan alam luar biasa. Nggak ada filter, nggak ada apapun di sini. Terus kolamnya ke kolam tanah aja? Iya. Satu kolam ada berapa indukan? Satu kolam rata-ratanya 30-an. 30 indukan, 30 pasang? Iya. Berarti 60 ekor kurang lebih? Enggak, 30 ekor. 30 Jadi kalau ekor. kolam lebih besar kita taruh sekitar 30 ekor. 30 ekor itu ada berapa jantan, berapa betina? Biasanya sih 1:2. Kadang-kadang kita ada pakai formula 1:1. Oke. Ya kan kita pakai 1:1 jantan, 1 betina. Oke. Kalau ini kamu sendiri punya berapa betina? Ya. Tinggal 1. Mau nanya dong, Om Sarah, itu kok ada Nah, itu atap untuk teduh itu karena apa sih? ini kan terlalu panas di sini kan. Oh. Jadi mereka biasa neduh di situ, atau biasanya kalau lagi musim hujan ini petir mereka suka neduh di bawah itu juga. Otomatis? Iya, karena yang dia takut itu sebenarnya kilatannya. Apa bisa dibilang teritorial juga. Iya. Ntar kalau misalnya udah ada yang kawin, udah ada jantan yang misalnya dia posisinya di situ, ntar dia ada di situ terus tuh. Jadi salah satu indikasi bahwa ini siap panen dan lain-lain itu ketika sudah ada jantan betina di situ. Ya, dia udah kawin di situ. Ntar lama-lama udah kawin. Setelah sekian belasan hari atau hampir 20 hari, betinanya udah akan pergi, tinggal jantannya doang sendiri. Yang itu, yang gendong. Tapi pertama kawin itu betinanya akan jagain jantannya juga tuh. Jantannya Ngitung sudah berapa harinya gitu gimana?
Itu ada timnya. Dari biasanya itu kan mereka tiap hari kasih makan. Pada saat dikasih makan kok nggak kelihatan di jantan kemana? Nah dicariin, oh ternyata dia di situ. Ininya udah kelihatan gede. Malam di center, oh iya benar ternyata ini. Itu dihitung hari pertama mereka. Tapi kalau lewat kan nanti dikeluarin dari mulutnya. Ya, dikeluarin. Kalau lewat keburu itu Dia lepas, ntar dia berenang-berenang di samping. dan itu harus segera ditangkap juga ya? Ya, kan, Bisa kanibal juga? pasti. Ntar dia mereka kalau nggak tahu atau temen yang nggak tahu atau yang ada di kolam itu nggak tahu, ya dimakan. Itu tuh berarti itu tuh yang di alam yang kita lepaskan itu ya mudah-mudahan ya by nature juga mereka akan melakukan itu ya. Penyu juga kayak penyu bertelur puluhan di pantai, yang lepas ke lautan itu yang tersisa paling cuma 10%, berapa persen. Semuanya dimakan sama predator. Tapi indah banget guys, gini luar biasa. Ya gue kemarin nggak ikut. Ya. Jadi udah kok gitu guys. Saudi, ya kan? Titip ya. Titip ya. Ya. Ntar datang lagi. Kayaknya gue harus kesini lagi ya. Oke, dengan doa. Jadi kita tidur di mana hari ini Kak? Di rumah Raffi Ahmad. Rumah terbesar di sini. Hei, jangan malu. Dia pemalu. Gue ceritain ya, jadi katanya pas lagi Om Chandra survei di sini mau cari-cari kolam. Terus dia tunjuk-tunjuk ada satu rumah. Ini rumah katanya perlu Donasi, perlu donasi. Kasihan tuh rumah perlu donasi. Dipikirkan dia nunjuk rumah salah satu warga gitu ya. Emang belum selesai ya. Iya. Terus oh gitu itu rumah siapa? Rumah saya kata dia. Dia emang Om Chandra baik ya. Dibangunin lah ini. Terus udah gitu nyari-nyari kolam ke mana-mana nggak dapat. Pas lagi cari kolam ternyata belakang rumahnya kolam. Dan dia nggak ngomong-ngomong awalnya. Oh kalau ya udah begitu sekalian ya. kita kerjasama, kolam mau aku pakai, aku sih modelnya sistemnya sewa pakai, bayarannya aku bangunin, aku selesaikan rumah yang belum selesai. Tapi ya Allah, di sini gue malah sakit. Udah, tapi sukses buat 88 Red Gallery. Ini luar biasa. Jadi kualitas itu terjaga dan mahal apapun jika kita menjaga kualitasnya dari awal sampai akhir. Itu mau apapun. Kali ini hubungannya dengan makhluk hidup. Kalau ya cuma percaya di ujungnya doang kan kita nggak tahu kualitas di awalnya. Nah ini menjaga kualitas dari awal penetasan, panen dan lain-lain. Mudah-mudahan hasil panen kita nanti suatu hari bisa kita lepaskan kembali ke alam. Itu dia, dari alam kembali ke alam, dan ini adalah salah satu upaya untuk melestarikan arwana, salah satu kebanggaan Indonesia. Jadi thank you, ini pengalaman luar biasa diajak oleh Om Chandra, 88 Red Gallery. Keren ya? Oke. Aduh, Nggak nyesel kan? nyesel nggak ikutan. Dari kemarin mau jalan aja kelayangan, ini kelayangan nih gue nih. Kayaknya turun 2 kilo, 3 kilo lumayan nih gue. Kita jalan pulang sekarang, Sintang kita kejar pesawat. Siap, thank you. Bye-bye. Okay. Assalamualaikum, let's go guys. Bye-bye. Oke guys, yuk back to Jakarta. Ini ada Bukit Kelam ya. Bukit Kelam ini gunung batu terbesar di Indonesia. Indonesia. Betul. Itu batu ya? Jadi itu bukan tanah, itu bukan pasir, bukan cadas, itu batu utuh.
inilah batu utuh terbesar di Indonesia, tertinggi. Itu secara geologi, secara geografi ya. Tapi secara legenda ini punya cerita yang unik. Ceritanya gimana? Jadi dulu di daerah sini ada 2 orang sakti. Satu namanya Bujang Beji, satu namanya kalau saya nggak salah Datuk Marubai. Bujang Beji itu penguasa di kampung sebelah, Datuk Marubai itu penguasa di kampung yang sebelah sini. Mereka dua-duanya sama-sama nelayan, dua-duanya sama mencari ikan. Cuman Bujang Beji itu mencari ikan dengan cara-cara yang tidak alami. Dia racun, dia rusaklah alamnya. Nah, sementara kalau Datuk Marubai itu, dia mencari ikan itu dengan cara-cara yang baik. Sehingga akhirnya marahlah si Bujang Beji, iri. Jadi dia carilah batu sebesar ini, dia pikul dan dia letakkan batu sebesar ini itu di persimpangan sungai, sehingga akhirnya sungai Datuk Marubai nggak lagi kedapatan air. Dibendung sama dia. Tapi kemudian langit nggak suka sama kelakuan Bujang Beji. Yang terjadi pada saat Bujang Beji sedang menggotong batu itu, kalau tidak salah kakinya itu terkena duri. Terkena duri yang memang ditebar oleh langit, sehingga akhirnya batu itu jatuh menggelinding dan menutup sungainya sendiri. Akhirnya tidak jadi menutup sungai yang satunya Datuk Marubai. Di persimpangan itu ada tuh patungnya Bujang Beji. Patung buatan gitu? Iya, patung buatan. Jadi ada sesosok orang sedang menggotong batu besar. Inilah batu besar itu. Legendanya gitu? Begitu kurang lebih legendanya. Tapi ini kata bisa dinaikin juga ya? Bisa dinaikin. Sudah dipasang pijakan dan banyak orang yang naik ke atas. Dan di atas itu vegetasinya luar biasa. Banyak spesies-spesies tanaman, tumbuhan baru di atas sana. Ada danau kecil juga kata di atas? Ya betul. Jadi karena memang dia kars, batu, kalau kena hujan ada cekungan, ya dia itu terisi air. Tidak diserap, nggak karena nyerap. bukan tanah. Batu. Nah itu kayak ada jalur air gitu ya? Nah, bahkan kalau lagi hujan deras itu seperti banyak air terjun kecil. Oh, dan di dunia cuma ada beberapa yang seperti ini? Di Australia ada, di Amerika ada, di Afrika ada, tapi di Asia Tenggara ini yang paling besar. Wow, ini batu tapi tumbuh pohon juga ya? Ya, tumbuh pohon. Dari sela-sela tanah dari yang ada? Dari sela-sela tanah. Ujung batunya ke di mana ya? Itu ada namanya Dusun Bukit Kelam, ya kaki batunya tuh di Dusun Bukit Kelam itu. Ya guys, ini mistis banget, auranya beda. Iya, lain ya. Bukit Kelam. Jadi namanya kelam kenapa? Hitam, bukit hitam. Kelam itu kan hitam. Jadi karena memang kan dindingnya hitam tuh, Dindingnya hitam tuh, Batu guys. Dan ini ada di Indonesia, di Kalimantan Barat. Keren guys. Thank you Om Rafiq. Terima kasih. Segala tahu. Bukit Kelam. Gue nahan diri biar nggak ke toilet dari tadi. Tidurnya sampai besok pagi ya. Kayak tidur terus nih. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Lancar, back to Jakarta. Thank you semua yang terlibat. Yang dikhawatirkan kan yang sakit itu Sukengpang ya. Saya yang kena. Oke, sehat Sukengpang. Sehat, terima kasih. Lancar. Sampai ketemu di Jakarta ya. Ini Google. Mister Google, apapun ngetik ada jawabannya. Sampai ketemu di Jakarta. Kita masih harus lanjut ke Sepau, Belitang, ke Pontianak. Ya. Sampai ketemu di Jakarta ya. Amin. Ketemu lagi di Jakarta. Siap. Pengalaman luar biasa. Kita udah lepas arwana supret. Kapan-kapan kita lepas orang hutan. Setuju. Ya. Siap. Buaya juga bisa kita lepas nanti. Buayanya kan gak ikut ke Jakarta. Lepas sendiri ntar. Sip. Pokoknya tunggu petualangan berikutnya ya. Nih yang berjasa nih. Berjasa banget. Pengalaman luar biasa guys. Nggak pulang. Ikut kan. Thank you. Jumpa lagi. Banyak pengalaman guys.
banyak ilmu kecuali hari terakhir. Irfan janji loh. Dia tahun depan bakal bareng lagi loh. Amin. Hayu atuh, let's go. Kemana ini? Dan suhunya kita bawa, pokoknya pengalaman luar biasa dan ini nggak pernah bisa kita lupakan lah ya. Iya. Tahun depan sini lagi. Ya, udah minum air. Udah minum air 3 teguk. Saya berjanji katanya mau Bulan depan. mau panen ikan. Pesta panen. Saya khususkan saya datang. Panen raya. Panen raya. Untuk yang di sana nanti panen raya kalau bisa kita datang. Ya, Oke, panen raya. siap. Oke. Irfan janji loh. Panen raya Sentarum insya Allah pas lagi kering tuh kita datang. Tapi masanya nggak bisa diprediksi tanggalnya ya. Nanti kan tanggalnya diatur sesuai lagi. dengan surutnya. Kalau jodoh nggak kemana udah. Oke. Thank you sekali lagi buat Thank you. 88 Red Gallery, Om Chandra, Sekeng Pan dan tim. Oke, Bye bye. Assalamualaikum.